Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Nur Salsabila. Saya adalah mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, NPM 180306001. Saya adalah mahasiswa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalistik dan broadcast. Nah, perlu kita tahu apa itu jurnalistik. Jurnalistik itu adalah ilmu atau teknik peliputan, menyebarluaskan informasi yang aktual seperti berita melalui media massa. Nah, selain kita harus tahu pengertian jurnalistik, kita juga harus tahu jenis-jenis jurnalistik. Jenis-jenis jurnalistik itu diantaranya adalah jurnalistik elektronik, online, dan juga investigasi. Nah, online itu kita melalui website resmi, contohnya seperti liputan6.com, kemudian Radar Lampung, kemudian Lampos, dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalkan di kampus itu biasanya ada lembaga pers. Nah, itu biasanya seperti kalau di IAIN Metro itu ada yang namanya Kronika. Nah, itu bisa dilihat dari websitenya kronika.id. Kemudian kalau yang jurnalistik elektronik itu udah nggak asing lagi, karena jurnalistik elektronik itu proses penyiaran melalui broadcast atau yang disebut dengan broadcast jurnalis, yaitu melalui media televisi, kemudian radio, dan juga film. Nah, kalau yang investigasi itu jauh lebih mendalam, seperti contohnya adalah berita in-depth mendalam. Itu biasanya membahas tentang isu-isu yang nantinya akan kita pecah belahkan menjadi sebuah kebenaran yang utuh. Nah, selain dari jenis-jenis jurnalistik, tentunya ada juga yang namanya jurnalis. Kalau ada jurnalistik, pasti ada jurnalis. Jurnalis itu adalah orang atau pelaku jurnalistik. Jadi, seperti kita sebut biasanya dengan wartawan. Nah, jurnalis ini harus memiliki kode etik jurnalistik dan juga menguasai tentang 9 elemen jurnalisme. Nah, selain itu kita juga harus tahu tekniknya nih. Ketika kita menjadi seorang jurnalis, kita juga harus punya skill. Jadi, ketika menjadi seorang jurnalis, kita itu harus memiliki reportase atau kita harus memiliki improv ketika kita melakukan reportase. Jadi ketika kita melakukan peliputan, itu kita juga harus bisa menembus narasumber. Jadi ketika kita punya skill, itu kita harus asah gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita udah masuk ke tahap teknik nih, tekniknya adalah yang pertama kita adalah peliputan. Setelah peliputan itu, kita nanti akan mendapatkan informasi-informasi dari narasumber. Setelah itu masuk ke tahap editing. Editing itu yang bagian mengedit ya. Nah, mengedit itu contohnya seperti bagian redaksinya. Nanti pihak redaksi akan mengedit berita itu layak tidak untuk terbit gitu. Kalau tidak layak, maka nanti kita akan mencari informasi berikutnya yang lebih valid, yang lebih bisa diterbitkan nanti untuk menjadi sebuah berita yang utuh. Kita itu harus memiliki rasa independen. Jadi kita harus kokoh terhadap prinsip kita. Kemudian juga kita harus memiliki rasa yang jujur, karena banyak sekali kita temukan wartawan yang hebat, tapi jarang kita temukan wartawan yang menegakkan keadilan. Maksudnya seperti apa? Tingkat keberhasilan seorang jurnalis itu adalah ketika kita mampu mengusut sebuah isu atau sebuah isu yang kita benarkan, yang kita cari akar permasalahannya sampai menemukan penyelesaian. Dan ketika kita menjadi seorang jurnalis, itu kita harus menguak sebuah kebenaran. Kebenaranlah tingkat keberhasilan menjadi seorang jurnalis dan juga wartawan. Saya akan mencontohkan menjadi seorang newscaster atau pembaca berita. Jadi ini adalah salah satu bentuk karya jurnalistik dan juga bentuk jenis-jenis jurnalistik. Contohnya saya akan membawakan tentang newscaster ini menjadi seorang penyiar berita di acara sebuah stasiun televisi. Jadi pembaca berita ini sudah mendapatkan teks yang sudah diolah oleh tim produksi TV. Nah, ini dia videonya. Saya menjadi seorang newscaster. Selamat siang pemirsa, lintas informasi bersama saya Ainaya Nur Salsabila. Selama 1 jam ke depan menghadirkan berbagai informasi pilihan dari Indonesia dan mancanegara. Menghadirkan berita aktual dan mendalam. Inilah lintas informasi. COVID-19 DKI Jakarta klaster perkantoran naik. Ada 576 kasus baru dari 105 kantor. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyebut terjadi kenaikan jumlah klaster baru COVID-19 di Jakarta. Dua klaster yang mengalami kenaikan itu adalah klaster perkantoran dan keluarga. Kamis 24 Juni 2021. Dilansir dari liputan6.com, Dwi Oktavia Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengatakan untuk klaster perkantoran pada 14-24 Juni ditemukan sebanyak 576 kasus positif dari 105 kantor. Sedangkan untuk klaster keluarga pada 14-24 Juni sebanyak 10.967 orang positif dari 912 keluarga. Dan kantor hanya boleh menggelar WFO sebanyak 25%. Warga juga harus mengurangi mobilitasnya untuk menekankan angka penularan COVID-19. Mentaati aturan bekerja dari kantor sebanyak 25% kapasitas dan sisanya bekerja dari rumah. Keluar rumah jika benar-benar penting, tentu kita semua tidak ingin jika kasusnya semakin bertambah ke depannya. Dan warga diminta untuk tidak panik jika terdiagnosis positif antigen atau PCR. Untuk warga yang mendapat hasil positif pada tes antigen dapat segera melakukan tes PCR COVID-19 di puskesmas secara gratis. Jumlah pemakaman dengan protap juga naik. Selain itu, Dwi memaparkan lonjakan kasus bukan hanya terjadi pada angka kasus positif saja, tetapi juga pada jumlah pemakaman dengan protap COVID-19 di Jakarta. Secara berturut-turut pada 24 Juni terdapat 150 pemakaman. Lalu pada tanggal 21 Juni sebanyak 180 pemakaman. Dan sampai dengan pukul 12 siang hari ini sudah 132 pemakaman yang menggunakan protap COVID-19. Sementara itu jumlah keterisian tempat tidur isolasi maupun ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta juga hampir penuh. Hingga 24 Juni total tempat tidur yang disiapkan pada 140 rumah sakit yang merawat COVID-19 di Jakarta sebanyak 9.852 tempat tidur isolasi yang saat ini terisi. 90% atau 8.874 pasien. Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha agar penularan COVID-19 di Jakarta tidak lagi bertambah dengan mengatur jam kerja. Demikian lintas informasi kali ini, saya Ainaya Nur Salsabila pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.